Ini, jadi hierarki dalam gereja saya tambahkan gereja Katolik karena eh, gereja bisa berbagai macam arti. Bagi kita, gereja Katolik itu gereja lengkapnya sih memang gereja Kristen yang apostolik. Karena kalau kita ingat beberapa materi sebelumnya mungkin oleh kawan-kawan Faith Class atau oleh Romo, gereja apostolik itu seperti apa sebetulnya. Nah, kalau kita lihat gambar ini seolah-olah seperti presiden atau seperti quote-unquote penguasa, ya, atau seperti apa ya. Tetapi saya yakin di kerumunan orang-orang ini itu dengan penuh cinta, tidak ada yang menggerutu, bersyukur bisa bertatap walaupun jauh, dia berada di atas. Lalu kemudian kita seandainya ada di sela-sela kerumunan seperti itu dengan mungkin sedikit berbahagia melihat sosok Bapak Paus ini sebagai top hierarkinya ya. Siapa Bapak Paus? Pastinya Ibu Bapak pasti sudah kenal. Dia adalah generasi terakhir di abad ini. Tentunya dia akan berganti nanti. Ya. Menggantikan siapa? Menggantikan apa yang sudah dititipkan atau diwariskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk terus mendampingi perjalanan gereja pastinya. Tanpa sosok ini kita bisa berangan-angan ataupun bermimpi ataupun berimajinasi ke depan mungkin kerumunan itu akan bubar. Akan bubar. Nah, itulah perlunya tatanan atau susunan ataupun bukan strata tetapi penggembalaan sehingga itu bisa menjadi satu. Itu nanti kita lihat ada di hukum kanonik. Bagaimana sebetulnya Rasul, Bapak Paus ini uskup kardinal sebetulnya. Nanti kita lihat lagi dia itu siapa. Ya, bahwa ini dia mengemban tugas, jangan sampai gembalanya domba-dombanya ini carut marut kemana-mana, tercerai-berai. Juga dia menjaga kesatuan para uskup. Itu pentingnya hierarki. Tidak kemudian salah sedikit ngomong, lalu kemudian keluar dari gereja ini, mendirikan gereja yang lain, kalau kita tidak. Itulah ketaatan. Hierarki, kalau kita lihat secara etimologi dulu, jadi arti kata itu ada jabatan dan suci. Jadi herios dan akos. Maka hierarki itu kalau sudah dikatakan hierarki dalam bahasa arti daripada bahasa Yunani itu sendiri hierarki yang suci, maka jabatan suci itu tata susunan yang suci itu tentunya tidak bisa kemudian dinodai ataupun sedikit kotor dengan segala sesuatu yang ada. Karena ini dalam arti bahasa Yunani atau arti dalam gereja Katolik itu adalah jabatan suci. Kalau sudah suci maka ini harus betul-betul dijaga. Itu dari sisi arti asal kata. Yang termasuk hierarki itu adalah mereka yang memiliki jabatan. Mereka yang memiliki jabatan dan kemudian jabatan itu diberkati, disucikan melalui sebuah proses namanya tahbisan. Ya, jadi dalam jabatan mereka tidak hanya sekedar menjabat. Kalau dalam konsep beberapa hierarki duniawi itu saya katakan duniawi itu pelantikan, tetapi ini kemudian disucikan oleh tahbisan. Tahbisan itu apa? Tahbisan itu adalah a part of sakramen juga. Maka dalam menjalankan tugas-tugasnya, para hierarki tentunya juga memiliki kuasa untuk itu, kuasa tahbisan atau kuasa tertahbis.
kuasa tertahbis, kata kuasa itu sendiri juga harus kita hati-hati dalam menjalankannya, apalagi Bapak Uskup, apalagi Bapak Paus, tentunya makna kuasa tahbisan ini betul-betul mereka harus pegang, kita yakinkan itu. Nah, hierarki juga bisa diartikan sebagai pejabat umat beriman. Ya, kalau di paroki apalagi beberapa romo begitu kan, itu mereka secara teritorial tentunya menjabat karena ada imamat jabatan. Nanti kita lihat di belakang imamat jabatan. Yang kemudian tugas mereka itu adalah menghimpun semua domba-dombanya yang tentunya menjadi satu tujuan bahwa yang memimpin tentunya harus mengumpulkan para domba, menyatukan para domba, seperti juga romo atau pastor atau imam itu juga disatukan oleh siapa? Oleh Bapak Uskup. Jadi ada juga tingkatannya, mulai dari diakon paling bawah, tahbisan diakon itu sudah masuk ke kelompok klerus, ya. Diakon seperti kemarin terakhir ada diakon Wenan, diakon siapa lagi ya jadi tahbiskan. Tiga itu sudah masuk kepada jabatan klerus, masuk kepada kelompok hierarki di sana. Lalu presbiter, saya lebih suka mengatakan presbiter karena imam itu nanti agak sedikit kepleset kalau imam. Lalu kemudian ada Bapak Uskup. Ini susunan hierarkinya. Hierarki ini tentunya sering diartikan sedikit miring, ya kita pokoknya patuh sama hierarki gitu, seolah-olah dengan ada. Tapi sebetulnya hierarki ini adalah untuk menjaga kesatuan, bukan kemudian melakukan sebuah kekuasaan, tapi ini untuk menjaga kesatuan. Ini dari awal tentang hierarki. Kapan itu dia dimulai, hierarki itu? Tentunya sejak zaman para rasul. Mengapa kok zaman para rasul ya? Oh, gereja kita adalah yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Artinya gereja kita tidak akan pernah lepas dari sejarahnya. Tidak akan pernah menyimpang dari sejarahnya zaman dulu, yaitu apa? Para rasul, gereja para rasul. Dimulai pada saat sebelum umat ada. Nah, ini sebuah saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk sedikit berimajinasi. Kalau kita semua itu para rasul. Kita semua itu para rasul. Lalu kemudian kita diberi mandat atau kemudian dipilih langsung atau disiapkan oleh Yesus untuk kemudian menjadi gembala. Lalu kita tentunya bertanya, umatnya tuh mana ya? Umatnya belum kelihatan karena yang kemarin-kemarin aja udah pada kabur. Kenapa kok ini gembala ini disiapkan? Kita ingat bahwa gereja mulai kemudian dalam tanda kutip itu sah ada itu pada saat Pantekosta. Orang-orangnya pada kabur semua semenjak Yesus disalib. Jadi umat boleh dikatakan belum ada. Tetapi gembala sudah disiapkan, sudah langsung ditunjuk oleh Yesus. Si A, si B, si C, semuanya ada. Nah, tentunya istilah hierarki zaman dulu belum ada. Yang ada adalah istilah gembala. Ya, istilah gembala adanya. Kita lihat di Yohanes bab 21. Ya, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya. Ini nanyanya Simon, jawabnya Petrus. Padahal sama. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau saya jadi Petrus nanya, domba-dombanya di Mas Yesus? Domba-dombanya belum ada. Ya, ini sebuah kalau kita
kembali imajinasi, ini sudah kerangka pemikiran yang futuristik gitu ya. Sudah bisa menggambarkan, Yesus sudah bisa membayangkan ini akan banyak sekali domba-domba. Sangat banyak sekali domba-dombanya. Nah, inilah yang kemudian kita bisa maknai bahwa para rasul dijadikan gembala, dan itulah dalam bahasa sekarang, dalam istilah kita sekarang, mereka-mereka lah ada menjadi hierarki yang pertama. Ya, umat belum ada, Yesus sudah menyiapkan, umatnya wes sembuh belum tahu, tetapi Yesus sudah menyiapkan, kamu adalah gembala. Ya, maka kesimpulannya, hierarki yang pertama kali adalah para rasul. Ya, ini kesimpulan yang pertama. Lalu kemudian umat setelah mulai berkarya sedikit-sedikit, umat belum ada, Yesus sudah menyiapkan gembala, maka kalau umat sudah ada, maka gembalanya sudah siap. Seperti halnya kalau Butres menyiapkan rumah buat anaknya, entah dipakainya kapan, yang penting sudah siap. Ternyata terus kemudian dipakai. Atau kemudian Pak Moko menyiapkan buku pedoman katekese di paroki 1000 buah. Kata komennya mana? Nanti pasti datang. Maka kemudian 1000 orang datang. Habislah buku itu. Berkurang nantinya. Cetak lagi, berkurang, cetak lagi. Nah, ini penggambaran yang begitu, saya pikir begitu sederhana. Umatnya belum ada, Yesus menyiapkan. Kalau umatnya sudah ada, maka sudah siap. Artinya tidak repot. Nah, pertanyaannya adalah perkembangan pertumbuhan umatnya bagaimana? Kalau kita lihat gereja mulai di saat Pantekosta, kemudian dilanjutkan khotbahnya Petrus, lalu kemudian kita lihat cara hidup jemaat pertama. Ini pertumbuhan umatnya memang sangat luar biasa. Ini Yesus luar biasa sekali. Orang-orang yang menerima perkataannya, orang-orang yang menerima perkataan Petrus, itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka kira-kira 3.000 orang bertambah. Banyak banget deh, 3.000 orang, rasulnya 12, romonya 4, umatnya 15.000, kira-kira begitu. Ya, jadi memberikan dirinya dibaptis. Nah, ini tahap pertama, Yesus sudah menyiapkan para gembala, umatnya mulai berdatangan. Dan ini terus seperti bola salju, Ibu Bapak. Seperti bola salju, dan kemudian pada saat Pantekosta, sesudah khotbahnya, 3.000 orang dibaptis. Ini adalah umat yang pertama, yang berjumlah 3.000. Pertama. Lalu seperti tadi saya katakan, bola saljunya terus bergulir, ya, bola saljunya terus bergulir, perkembangan umat semakin banyak, dan tentunya para rasul sibuk. Pertumbuhan umat di paroki Laurentius begitu banyak, sehingga para romo capek, lelah, jadwal bentrok, lupa jadwal, tempat pelayanannya jauh, kira-kira kita gambarkan seperti itu. Maka apa? Kalau paroki Laurentius kemudian, yuk kita mencari pastor bantuan, minta ke keuskupan. Datang satu untuk membantu, sama seperti itu. Kemudian mereka, para rasul, dibantu oleh beberapa orang dan diangkatnya sebagai diakon. Karena begitu banyak orang itu, terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah, capek lama-lama. Nah, sekarang kalau kita lihat para romo pun juga mungkin capek. Paroki Laurentius berapa ribu? 11.000, 12.000 mungkin. Romonya berapa? Kebutuhan umatnya sana butuh, sini butuh, sini. Wah, capek sekali dia. Akhirnya apa? Akhirnya meminta bantuan, dibantu oleh beberapa orang yang diangkatnya menjadi diakon. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Kita lihat di Kisah Para Rasul bab 6. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokarus, Nikanor, Timon, Parmenas, Niklaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia itu. Mereka dihadapkan kepada para rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ya.
Jadi inilah tujuh orang pertama yang kemudian dipilih untuk menjadi pembantunya. Pembantu para rasul. 7 diakon pertama. Ya, jadi saya ulangi sedikit lagi bahwa Yesus sudah menyiapkan, umatnya belum ada 12 orang, kemudian umat pertama 30.000 orang, pelayanannya sibuk dan seterusnya, umat terus bertambah, para rasul kelimpungan, dia kemudian mengangkat diakon. Kalau kita lihat dari sini bahwa diakon dia taat kepada para rasul taat kepada apa yang telah dititipkan oleh Yesus. Siapa dia? Nanti kita lihat di belakang, kita akan ketemu Petrus, ya. Ketemu Petrus nanti. Jadi dari sini sampai sini aja kita sudah kelihatan ini ya susunan hierarkinya. Turun, lalu kemudian turun, lalu kemudian turun lagi. Sampai kepada 7 diakon ini. Lalu kemudian seperti biasa, terus bergulir terus waktu, pembantu para rasul tadi yang namanya diakon tentunya memiliki kecakapan-kecakapan dalam pewartaan, selain juga karakter dan cara hidup yang baik. Sangat dimungkinkan juga ya, mungkin ada dilatih dulu mungkin ya, dilatih dulu ada cat class lah kira-kira chapternya Efesus gitu ya, chapternya Antioquia, ada cat class di sana, dibina dulu, mungkin juga 7 orang ini masuk seminari dulu, ada masa-masa formasi, ada pembekalan, terus kemudian setelah melaksanakan ujian, kemudian dia sah ditetapkan sebagai diakon. Ya, diakon, para rasul, yang ada pemimpinnya tentunya, lalu kemudian apa yang sudah dititipkan Yesus. Ini sudah kelihatan susunannya. Dan siapa 7 orang ini? Itu mereka tentu yang sudah disiapkan dengan baik, memiliki karakter yang baik juga, cara hidup yang baik, sudah dibekali dan seterusnya. Ya, kita lihat di sini di 1 Timotius. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini. Mereka juga harus diuji baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Kalau kita lihat tafsirnya, mereka pantas untuk itu. Menjalani itu. Setelah dipilih, oh pantas, yuk dijalani. Itulah diakon. Pembantu para rasul. Ya. Pembantu para rasulnya. Nah, terus kemudian umat semakin bertambah, para rasul juga yang dibantu diakon ternyata juga nggak cukup melayani umat. Apa yang dilakukan? Maka diangkatlah para presbiter atau imam. Ya, begitu diangkat presbiter atau diangkatlah para imam, kita lihat bahwa ini harus ada yang meresmikan. Para rasul dibantu diakon, menyebar kemana-mana, ternyata memang harus ada imam kebutuhannya. Ya. Ini pasti kemudian ada yang harus, kalau sekarang ada yang harus menahbiskannya, atau ada yang kemudian meresmikannya. Kita sudah mulai bergerak dengan sejarah ini, sudah mulai terlihat sekali. Nah, ini yang namanya itu adalah penatua-penatua, mulai menjadi imam. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan imam-imam bagi jemaat itu. Jadi artinya bagi jemaat itu yang dalam tulisan merah ini, kelompok jemaat klaster A, kelompok jemaat klaster B yang jauh-jauhan begitu ya, atau paroki A, paroki B, paroki C, dikirimlah imam-imam. Ya, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Tugasnya presbiter itu adalah imam, nabi, dan raja. Jadi ini sudah sampai kepada penatua. Belum kemudian kita melihat ada yang kemudian penilik jemaat. Ya, umat semakin banyak, penatua presbiter terbatas, kemudian diangkat lagi yang setara dengan para rasul untuk dapat mengangkat penatua.
Jadi ini harus ada yang diangkat, kalau bahasa sekarang ya, harus ada yang diangkat menjadi uskup sehingga bisa mengadakan tahbisan di wilayah-wilayah, diperbanyak. Itu namanya, setelah diangkat, itu namanya episkopat atau uskup penerus rasul. Ya, kita lihat di Titus di sini. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Artinya sudah ada tuh teritorial. Jadi paroki-paroki sekarang ini sudah mulai kelihatan, ini ciptaan zaman dulu kira-kira ya, teritorial. Seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tidak bercacat persyaratan tadi. Terus kemudian ini sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, dan seterusnya. Di sini ada. Ya. Yakni orang-orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan yang tidak dapat dituduh karena hidupnya tidak senonoh atau hidup tidak tertib, dan seterusnya. Ini ada semua persyaratannya. Penetapan penatua-penatua, penetapan imam-imam, ya, pengangkatan penatua. Jadi seperti kalau sekarang itu adanya penetapan katekis-katekis misalnya, seperti itu. Harus ada yang mengangkat di situ, yaitu penilik jemaat. Sekarang berubah, penilik jemaat itu menjadi seorang uskup, lalu kemudian penatua itu sendiri sebagai seorang presbiter. Ya, ini sudah mulai terlihat sampai karena kebutuhan yang semakin banyak, setiap teritorial itu ada, maka dibutuhkan beberapa orang yang bisa mengatur segala sesuatu di setiap kota. Dan harus ada yang menetapkan. Siapa yang mau menetapkan di sana? Nah, terakhir yang sejarahnya terakhir itu yang sampai saat ini itu kita melihat perkembangan dari struktur gereja dari Santo Ignatius Antioquia. Jadi sebutan penilik episkopos, penatua itu adalah presbiteros, dan pelayan itu adalah diakonos. Struktur ini yang menjadi hierarki gereja saat ini, yang menjadi uskup, imam, dan diakon. Ini baru sampai uskup ya. Ada satu cerita juga yang mungkin ibu bapak sudah dengar. Di Korea Selatan, gereja itu justru tumbuh tanpa adanya 3 hierarki ini. Mereka hanya mengikuti begitu saja, lalu sambil kemudian melihat ke tetangga seberang, oh negara sana itu memiliki pastor, romo di satu paroki. Kemudian dia punya uskup, ya. Lalu di paroki harus ada ini, harus ada ini. Lalu kemudian ada juga uskupnya. Lalu kamu di kota sana, saya di kota sini. Mereka memilih dirinya sendiri, memilih teman-temannya untuk mengatur sana, mengatur sini, dan hanya ingin seperti gereja Katolik, ingin memiliki sebuah uskup sama seperti gereja Katolik. Nah, kemudian negara Korea Selatan itu terus kemudian datang misionaris, dibenahi segala sesuatunya. Berbeda dengan kejadian ini secara historis sudah disiapkan semua, umatnya yang bergulir banyak, tetapi di satu negara umatnya yang sudah banyak belum tahu mereka mau apa, hanya mencontek. Oh punya pastor, oh punya uskup, yang milih aja sendiri mereka. Tapi kemudian memang dibenahi di sana. Nah ini dari Santo Ignatius Antioquia, kita harus ingat ini bahwa struktur yang saat ini kita pakai itu adalah struktur ataupun apa yang sudah disimpulkan oleh Ignatius dari Antioquia, mulai dari Bapak Uskup, mulai dari para romo, dan kemudian diakon. Ini menurut
dari ajaran gereja. Kalau tadi adalah sejarah. Nah, kita lihat kemudian berjalan itu melalui sebuah konsili. Ya, melalui sebuah konsili. Kalau kita lihat catatan kecil di bawah, pengganti mereka yakni para uskup dikehendakinya menjadi gembala dalam gerejanya hingga akhir zaman. Artinya bahwa di Lumen Gentium itu sebuah dokumen Konsili Vatikan II sudah kemudian menghendaki dan menetapkan dan juga menegaskan bahwa mendampingi sampai akhir zaman, sama seperti pesannya Yesus dulu. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Maka konsili mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja, kepada mereka itu para rasul berpesan agar mereka menjaga seluruh kawanan. Jadi tugasnya menjaga, seperti tadi Bapak Paus di kerumunan banyak orang, dia terus tetap menjaga dengan para pembantunya di bawah, dan juga dia juga harus menjaga dirinya sendiri, ya, agar menjaga seluruh kawanan. Tempat Roh Kudus mengangkat mereka untuk mengembalakan jemaat Allah. Kita lihat di Lumen Gentium 18 dan Lumen Gentium 20. Ini kesimpulan saya, tapi kita akan lihat apa yang ditegaskan dalam Lumen Gentium itu. LG 11. Kalau kemudian Yesus mengutus para rasul, di catatan kaki di bawah, Yesus mengutus para rasul dan para penggantinya. Artinya Yesus sudah mengutus para rasul dan penggantinya para uskup sampai saat ini. Itu adalah pengganti para rasul. Uskup itu artinya apa? Artinya bahwa mereka itu adalah pengganti para rasul. Yang tadi kita lihat sejarahnya, umat semakin banyak, harus juga banyak uskup di sana. Yesus mengangkat pemimpin para rasul, Santo Petrus. Jadi ada pemimpinnya, para rasul memiliki pemimpin, Santo Petrus. Nah, inilah yang kemudian mengikuti jejak Konsili Vatikan I. Konsili ini mengajarkan dan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah gembala kekal yang telah mendirikan Gereja Kudus dengan mengutus para rasul, seperti ia sendiri diutus Bapa. Para pengganti mereka, yakni para uskup, dikehendakinya untuk menjadi gembala dalam gerejanya sampai akhir zaman. Namun supaya uskup itu sendiri tetap satu dan tidak terbagi, ia mengangkat Santo Petrus menjadi ketua para rasul. Jadi para uskup, para rasul itu kan uskup. Jadi dikumpulkan untuk menjaga, ini harus ada ketuanya ini. Siapa yang bisa menjaga itu semua? Diangkatlah Petrus untuk menjadi paus, ya, untuk menjadi pemimpin mereka yang pertama. Itu dari LG 18, Lumen Gentium 18. Kita lanjut di yang 20, itu sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali, kita lihat di catatan merah. Melalui mereka yang oleh para rasul diangkat menjadi uskup serta para pengganti mereka sampai akhir zaman, tradisi rasuli dinyatakan dan dipelihara di seluruh dunia. Jadi tradisi ini terus dipelihara. Ya, jadi hierarkinya sana dengan hierarkinya sini pasti sama. Tidak ada yang kemudian di sana berbeda, di sini berbeda gitu ya. Nah, lebih jelas lagi bahwa sebagai wakil Allah, kita lihat di catatan kaki. Jadi para uskup menerima tugas melayani jemaat bersama dengan para pembantu mereka. Jadi uskup kita, Ignatius Kardinal Suharyo, bertugas melayani kita semua dengan para pembantunya, yakni para imam dan diakon. Ya, artinya seperti itu. Sebagai wakil Allah, nah ini yang harus kita pahami bahwa mereka adalah wakil Allah. Kita harus melihat itu. Sebagai wakil Allah, mereka memimpin kawanan yang mereka gembalakan. Sebagai guru dalam ajaran, iman dalam ibadat suci, pelayanan dalam bimbingan. Itu tugas-tugas mereka.
Jadi sudah mulai terlihat setelah Konsili Vatikan II. Sudah sangat jelas tatanan hierarkinya yang ada. Jadi hierarki itu bukan kemudian diartikan sebagai tampuk kekuasaan. Kalau kemudian hierarki itu dijadikan sebuah, apalagi kita menamakan ada namanya imamat jabatan dalam hukum kanonik, kata-kata jabatan akhirnya menjadi sebuah, dalam tanda kutip, menjadi sebuah, kalau bahasa kitab suci, menjadi sebuah batu sandungan ya. Jadi itu hierarki itu bukan kemudian menjadi sebuah kekuasaan, tetapi itu adalah tata susunan. Supaya apa tujuannya? Untuk menjaga sebuah kesatuan. Kalau kemudian hierarki tidak menjaga sebuah kesatuan, ini yang repot. Kalau kita melihat susunan yang sudah sangat baik seperti ini di Konsili Vatikan II. Di Lumen Gentium 18 dan 20 kita simpulkan bahwa Yesus mengutus para rasul dan para penggantinya, penilik, episkopat, dan uskup ya, namanya mengangkat pemimpin para rasul, Santo Petrus, supaya episkopat itu sendiri tetap satu dan tidak terbagi. Jadi para uskup ini sedang nanti awal bulan Oktober itu berkumpul para episkopat, berkumpul para penilik, para uskup berkumpul di Roma untuk sinode. Nah, inilah sebetulnya untuk tetap menjadi satu, ya. Para uskup menerima tugas melayani jemaat bersama dengan para pembantunya mereka. Saya tekankan sekali lagi adalah sebagai wakil Allah. Tentunya kalau wakil Allah pasti baik ya. Pasti baik. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi penggambarannya secara visual bahwa Yesus mengutus para rasul dan para penggantinya, penilik, episkopat atau uskup, mengangkat pemimpin para rasul yaitu Petrus, supaya episkopat itu tetap bersatu. Mereka episkopat. Nah, terakhir adalah penggantinya Petrus adalah Paus Fransiskus, pemimpinnya. Uskup-uskupnya adalah semua rasul-rasul yang berterbaran di dunia ini. Penggambarannya ini, itulah sebetulnya hierarki. Jadi hierarki lebih kepada bagaimana sebuah tata pelayanan dan kesatuan itu bisa terjaga. Tugas-tugasnya sudah pasti tadi ya, sebagai guru, sebagai pendamping iman, dan seterusnya. Jadi semoga tidak ada kemudian hierarki melihat itu adalah sebuah kekuasaan. Kalau hierarki secara duniawi mungkin ya, saya taat kepada komandan, gitu misalnya. Taatnya penembakan di Duren 3, mungkin itu hierarki. Karena taat, patuh kepada komandan. Apapun pokoknya jatuh, padahal itu salah, itu tidak menyatukan. Kalau memang ditahbiskan dengan buah-buah roh kudus ya, ada kesabaran, ada cinta kasih, ada segala macam, tentu pasti mereka nyatu, mereka akan bersatu. Kalau BKSN pertemuan keempat kan gitu, kasih Allah menyatukan. Karena apa? Karena roh kudus itu tadi, roh kudus itu dilimpahkan kepada semua orang tanpa pandang bulu, ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Jadi kalau memang hierarki itu dijalankan dengan betul-betul dengan buah-buah roh yang ada, karena sakramen ya, itu menjadi sebuah hal yang sungguh menyatukan sekali. Dengan melihat gambar ini sudah sangat indah sekali bahwa memang hierarki Yesus sendiri sudah mengutus para rasulnya terus sampai entah kapan selesai. Nah, sekarang kita lihat menurut ajaran gereja. Ya, kepemimpinan ini kita masuk kepada setelah melihat sejarah bahwa dari ada Yesus, ada para rasul, presbiter, dan seterusnya, kita bisa menilik sejarahnya sampai Konsili Vatikan II. Sekarang menurut ajaran gereja, apakah klop atau tidak, kita lihat beberapa dokumen yang ada nanti. Kepemimpinan dalam gereja diserahkan kepada hierarki,
sebagai pengganti para rasul. Ini sudah jelas, ya. Kepemimpinan gereja diserahkan kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Siapa hierarki, bagaimana para rasul, bagaimana karya pelayanan, pastinya sudah disimpulkan, ya. Struktur hierarkis termasuk hakikat kehidupan juga. Perutusan ilahi yang dipercayakan kepada Kristus, kepada para rasul itu akan berlangsung sampai akhir zaman. Ini duniawi. Sampai akhir zaman artinya itu akan terus berlangsung, hierarki ini. Tidak terputus. Kita ingat gereja apostolik. Gereja apostolik bahwa gereja yang apostolik itu dibangun atas dasar para rasul. Ini pasti sudah tahu kita dengan materi-materi sebelumnya. Lalu kemudian dengan bantuan roh yang tinggal di dalamnya. Ini menjadi sebuah spirit di situ. Ia menjaga ajaran, menjaga warisan iman, serta pedoman-pedoman sehat para rasul dan meneruskannya. Mewarisi. Ada warisan iman, kemudian diwarisi. Tetap diajarkan, dikuduskan terus, berkesinambungan terus. Justru oleh mereka yang mengganti para rasul dan tugasnya sebagai gembala, dewan para uskup yang dibantu para imam. Nah, ini sudah jelas, ada hierarki. Dewan para uskup, DPR-nya uskup lah kira-kira ya. Dewan para uskup yang dibantu para imam dalam kesatuan sebagai pengganti Petrus, gembala tertinggi gereja. Jadi artinya ada dewan para uskup yang dibantu para presbiter tadi dalam kesatuan dengan siapa? Dengan pemimpinnya. Yaitu siapa? Bapak Paus. Ini gereja yang apostolik. Jadi dengan kalimat ini kita sudah bisa melihat bahwa hierarki gereja akan terus berjalan. Kita lihat di Ad Gentes. Ini juga dokumen Konsili Vatikan II. Itu sudah sangat jelas sekali. Gereja diutus oleh Yesus. Kita perhatikan warna-warna tulisan saja di sini. Sejak semula Tuhan Yesus memanggil mereka yang dikehendakinya sendiri dan menetapkan 12 orang untuk menyertainya serta untuk diutusnya mewartakan Injil. Kita lihat di Markus bab 3, Matius bab 10. Mereka memanggil, sudah menetapkan 12 orang. 12 orang rasul, 12 orang uskup. Ya, kira-kira begitu. Umatnya udah sembuh, nggak ada, belum tahu gitu. Mereka sudah menetapkan itu. Begitulah para rasul merupakan benih-benih Israel baru, pun sekaligus awal murah hierarki suci. Ini dokumen Konsili Vatikan II, Ad Gentes. Jadi ada kata hierarki suci, berarti hierarki yang sekarang pun itu adalah suci adanya. Mulai dari diakon. Diakon, imam atau presbiter, uskup, dan Bapak Paus. Kemudian ia mengutus para rasul ke seluruh dunia. Jadi banyak uskup di negara-negara. Negara-negara banyak uskup, lalu kemudian karena hanya memegang sebuah pesan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajari mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini belum kepada siapa yang tidak patuh dan siapa yang patuh. Kalau di Injil Matius bab 28, di Markus bab 16 sudah lebih jelas lagi. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada semua makhluk, barang siapa percaya dan dibaptis akan selamat. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini adalah tugas sebetulnya. Ya, tugas untuk bagaimana kemudian ikut dalam karya penyelamatan. 3 menit lagi, Pak Andri. Terima kasih. Oke, Pak. Nah, kita lihat seterusnya lagi. Ya, tadi yang menyiarkan iman serta keselamatan Kristus, baik atas perintah jelas, jadi ada perintah yang jelas, yang oleh para rasul telah diwariskan kepada dewan para uskup yang dibantu para imam itu,
bersama dengan para pengganti Petrus termasuk Bapak Paus Fransiskus serta gembala tertinggi gereja. Jadi ada proses estafet di situ, terus berulang terus. Kalau tadi dengan perintah yang jelas, di sini ada kata maupun. Jadi ada perintah ataupun dengan daya kehidupan yang kita semua miliki sebetulnya. Ya, jadi kita lihat di kalimat terakhir di warna ungu itu. Sesuai dengan kadar pekerjaan setiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita pun sebetulnya kalau ikut dalam karya penyelamatan itu sendiri, entah saya dengan teman, entah saya dengan si A, si B, itu sudah termasuk karya. Sudah termasuk karya. Kita bisa lihat jelas di Efesus 4 di situ. Kenapa? Karena endingnya itu adalah mengantar mereka kepada iman di kalimat yang bawah itu. Mengantar mereka kepada iman, kebebasan, dan damai Kristus, sehingga bagi mereka terbukalah jalan bebas yang teguh untuk ikut serta sepenuhnya dalam misteri Kristus. Misteri Kristus itu apa sih? Ya kita imani ini. Tanpa misteri Kristus yang ada, maka iman kita nggak ada. Kalau kita lihat dan ingat setiap mau komuni, setelah konsekrasi, ada doa kecil itu sangat-sangat berat sekali doanya. Marilah kita maklumkan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita rindukan, kedatangannya kita rindukan. Jadi harinya dia nanti datang itu kita rindukan. Itu rahasia iman yang ada dalam kredo. Jadi dokumen Konsili Vatikan II yang berbicara tentang hierarki sungguh bermaksud baik dan tidak kemudian menjadi sebuah bentuk kekuasaan. Baik dari diakon, lalu kemudian presbiter, uskup termasuk juga para kardinal, dan kemudian dan pemimpinnya. Ke bawahnya bagaimana? Ke bawahnya dalam tanda kutip pun juga menjadi sebuah hierarki. Kalau kita mau taat juga, paroki ada bersama dengan kolega para uskup ya. Kalau paroki berarti para romo dengan koleganya para dewan paroki. Lalu kemudian ada ketua wilayah, ketua lingkungan, dan keluarga. Kalau ini bisa berkesinambungan dengan baik sampai ke atas ke Bapak Paus, itu luar biasa. Hanya pada konsep dewan paroki sampai kemudian ke ketua lingkungan, ini adalah hierarkinya awam. Bagaimana kemudian hierarki awam ini terus kita jalani dengan semangat yang ya mirip-mirip dengan para rasul tadi. Baik. Itu sekilas tentang hierarki, dan saya juga sangat yakin bahwa Ibu Bapak setidaknya sudah tahu benang merahnya, hanya bagaimana sebetulnya sejarah dan konsepnya ini berasal dari mana. Kira-kira itu, kita break dulu Ibu Bapak. Kita tadi sampai di sini. Ya, jadi sedikit Recording in progress. sedikit mengulas bahwa hierarki adalah bukan sebuah kekuasaan duniawi, tetapi hierarki itu memiliki sebuah membawa sebuah pesan dari Yesus untuk meneruskan karya-karya, dan tentunya mereka para hierarki mulai dari diakon sampai Bapak Paus pastinya ada tahbisan. Tahbisan itu tentunya oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu banyak sekali buah-buah untuk sebuah kesatuan, untuk buah-buah yang menyelamatkan kita semua. Jadi yang namanya hierarki, apabila kemudian menyimpang dalam arti dia tidak mempersatukan, kemudian dia justru kemudian memihak, misalnya ya, itu dalam tanda kutip kita melihat ada sesuatu yang keliru di situ. Nah, selanjutnya itu adalah kalau tadi kita lihat hukum kanonik, kita melihat di KGK. KGK
hanya memperkuat kita, Katekismus Gereja Katolik, itu ada gereja adalah apostolik yang telah dibangun atas dasar kuat atas 12 rasul anak domba. Jadi 12 rasulnya Yesus. Ia tidak dapat dirobohkan, ia tidak dapat salah dalam menyampaikan kebenaran, fungsi magisterium. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang kemudian keliru. Ya, ia tidak dapat salah dalam menyampaikan kebenaran. Kristus membimbingnya melalui Petrus dan para rasul lain yang ada dengannya dalam pengganti-penggantinya Paus dan Dewan para Uskup. Ini sudah satu rangkaian kalimat pesan, satu rangkaian kalimat pesan bahwa hierarki harus seperti ini. Sebagai satu-satunya gereja Kristus yang ada dalam syahadat iman, kita akui sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Berada dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh pengganti Petrus. Ya, atau yang dipimpin oleh Bapak Paus, gampangnya begitu ya. Dan para uskup di setiap negara dan di setiap kota, ya, dalam persekutuan dengan Bapak Paus, dengannya, walaupun di luar persekutuan itu pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran. Artinya bahwa di luar daripada persekutuan itu ada beberapa yang memang ada unsur-unsur pengudusan dan kebenaran. Sebagai contohnya apa? Dokumen Fratelli Tutti. Tidak hanya sesuatu yang baik itu selalu ada dari dalam gereja. Kalau dulu ada konsep di luar gereja tidak ada keselamatan gitu kan sekarang sudah berubah. Maka terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran di luar sana, itu juga harus kemudian dipelajari untuk kemudian perkembangan gereja Katolik itu sendiri, Lumen Gentium. Jadi ada dua di sini, Katekismus Gereja Katolik mengambil satu dokumen Lumen Gentium dimasukkan kepada pengajaran iman di sini. Apostolik bukanlah para uskup, melainkan gereja, melainkan kita semua. Kita semua akhirnya menjadi sebuah kelompok-kelompok rasul-rasul yang kemudian bisa membawa dinamika gereja yang keluar. Jadi maksud daripada apostolik melainkan gereja bukanlah para uskup. Sifat apostolik ini sebetulnya mengakui diri sama seperti gereja perdana. Ini mengajak kita untuk hidup dalam semangat seperti gereja perdana. Saling bahu-membahu, tolong-menolong, dan seterusnya. Di mana hubungan historis ini jangan dilihat sebagai pergantian orang, melainkan sebagai kelangsungan iman. Nah, ini sebuah fungsi dari bagaimana kita mewarisi iman itu sendiri. Di kalimat yang paling bawah, keapostolikan berarti bahwa seluruh gereja dan setiap anggotanya tidak hanya bertanggung jawab atas ajaran gereja, tetapi juga atas pelayanannya. Intinya, Di dapur. Intinya ini adalah harus ada sebuah sikap wujud iman yang keluar pewartaannya. Jadi tidak hanya memahami ajaran gereja harus begini, tapi kemudian kita keluarkan itu berupa wujud iman tadi. Itu sifat apostolik. Kenapa kok dikatakan sifat apostolik? Karena para rasul juga terus bergerak keluar terus mereka. Kalau tidak bergerak keluar, tidak akan terjadi 3.000 jemaat pertama dan 7 diakon pertama untuk membantu mereka yang sibuk. Nah, ini yang tadi sebagai pengganti para rasul tadi. Ya, kesimpulannya itu adalah menurut ajaran Gereja Katolik tentang kepemimpinannya yang terus harus kita bawa. Ad Gentes tadi sudah. Lalu kemudian ini juga sudah. Penegasan-penegasannya. Ini juga sudah tadi. Nah, sekarang tinggal keanggotaan. Bagaimana hierarki keanggotaan. Artinya bagaimana kemudian kita itu menjadi anggota hierarki. Ya. Mungkin ada di antara kita yang
memiliki saudara atau memiliki anak-anak yang memang mengarah kepada hierarki itu sendiri. Tentunya hierarki itu harus melalui sebuah acara disahkan ya, tahbisan itu. Tahbisan menunjukkan suatu tingkatan dalam tubuh gereja yang dimasuki oleh seseorang melalui upacara pengudusan khusus. Kalau sudah ditahbiskan, berarti kan sudah dikuduskan. Ditahbiskan berarti sudah dikuduskan. Melalui rahmat khusus dari Roh Kudus yang tadi saya sebut tadi, sakramen ini membuat orang yang ditahbiskan mampu melaksanakan kuasa suci atas nama dan wewenang Kristus, persona in Christi, untuk melayani umat Allah. Jadi ini adalah hierarki. Makna hierarki dalam konsep bukan kekuasaan, tapi konsep bagaimana dia melanjutkan karya Yesus melayani umat Allah. Kalau dia ditahbiskan melalui rahmat Roh Kudus, tentunya buah-buah Roh Kudus itu muncul dalam karya pelayanan itu. Apabila buah-buah Roh Kudus itu tidak muncul dalam karya pelayanan seorang tertahbis, maka agak sedikit bingung bagi kita awam kalau melihat kalimat ini. Itu ada di hukum kanonik. Susunan hierarki gereja, Bapak Ibu pasti bisa mendownload ini, bisa mendownload KHK tentang susunan hierarki gereja di nomor 330 sampai 572 itu menggambarkan banyak sekali bagaimana uskup, bagaimana ordinaris dan seterusnya. Ya, ini hanya resume dari susunan hierarki gereja itu sendiri. Keanggotaannya pertamanya masuknya seperti apa. Nah, diteruskan dengan sebetulnya sakramen tahbisan itu apa? Dengan sakramen tahbisan menurut ketetapan ilahi, sejumlah orang dari kaum beriman Kristiani diangkat menjadi pelayan suci. Karena tadi adalah tahbisan suci. Dengan ditandai oleh materai yang tidak dihapuskan, yakni dikuduskan dan diberikan untuk mengembalakan umat. Jadi yang tertahbis itu mengembalakan umat, bukan umat yang mengembalakan tertahbis. Jangan dibalik. Jadi tentunya melaksanakan tugas-tugas seperti yang sudah disampaikan di depan. Bagaimana kemudian membawa, melayani komunitas umat Allah ini. Karena kalau kita lihat sejarahnya tadi, bahwa begitu sudah ditahbis, pasti dia akan mengembalakan sebuah kelompok. Kalau zaman dulu, para rasul kecapean, dia kemudian dalam tanda kutip mentahbiskan 7 orang untuk membantu. Sama, Bapak Uskup capek atau enggak romo kepalanya ada, dia ada romo rekan membantunya. Romo rekan enggak ada diakon. Gitu kan? Ada diakon. Jadi tugas-tugasnya itu juga sudah sungguh sangat jelas. Dia juga memimpin raja, dalam arti bukan melayani, tapi raja yang memimpin. Tahbisan itu hanya ada 3. Jadi ada episkopat, presbiter, dan diakonat. Kalau kemarin setelah ada frater, dia ditahbiskan sebagai frater, sebagai diakon, lalu kemudian tidak berapa lama dia ditahbiskan sebagai imam presbiteran. Lalu setelah itu belajar mungkin dengan luar biasa dan prestasinya baik, dan mungkin para uskup juga melihat, lalu kemudian oh iya dia menjadi uskup saja ditahbiskan episkopat. Lalu melihat semuanya baik dan seterusnya menjadi kardinal. Tahbisan-tahbisan diberikan dengan penumpangan tangan dan doa tahbisan yang ditetapkan dalam buku-buku liturgi untuk masing-masing tingkat. Jadi upacaranya beda-beda pastinya ya. Ini yang di bawah itu gambar tahbisan untuk imam, lalu di atas ini adalah tahbisan uskup, tahbisan episkopat. Jadi keanggotaan hierarki itu sendiri kita lihat
Pertama kali itu adalah diakon dulu, lalu presbiter, lalu episkopat. Salah satu gereja ciri kita, ciri gereja Katolik itu apostolik, sehingga ciri-ciri yang selama ini kita jalani itu ada dalam sejarah para rasul. Ya, kita bisa lihat sebetulnya identik dengan ketiga gambar ini. Yesus pun juga memberkati para rasul untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini sama dengan tradisi yang sudah dijalani juga saat ini. Persis sama dia. Karena gereja kita adalah gereja yang apostolik. Nah, dari sisi itu semua, ada imam yang tentang hierarki, lalu kita pun juga dilihat ada yang namanya imam, biarawan, biarawati. Itu sering kita dengar dengan di doa-doa syukur agung. Para imam, biarawan, dan biarawati ya. Dalam tradisi kita itu memiliki beberapa jenis ordo dari imam, biarawan, biarawati. Perbedaan itu dikarenakan perbedaan latar belakang saja. Latar belakang, lalu kemudian alasan apa komunitas atau perkumpulan itu diadakan. Ya. Semua biarawan biarawati merupakan rekan kerja uskup diosesan dalam tugasnya sebagai gembala. Para rasul ya sebagai gembala. Juga apabila mereka tidak langsung berada di bawah yuridiksinya, jadi tidak langsung berada dalam area teritorialnya ya. Nah, ini sebetulnya tujuannya itu adalah adanya tahap-tahap pewartaan atau tahap-tahap misi di situ. Karena dalam ordo atau para imam, para biarawan biarawati pergi ke suatu tempat pasti ada misi di sana. Pasti ada tahapan awal untuk pewartaan, untuk evangelisasi. Ya, biarawan biarawati. Kita punya tradisi itu, dan bagi saudari-saudara kita yang lain pun juga sama, biarawan, entah itu Buddha, entah itu pesantren, itu mereka juga menyiapkan para rohaniwan. Ya, mereka juga sebetulnya kalau bahasa kita adalah hidup membiara, artinya hidup membiara, hidup dalam sebuah komunitas rohani. Ya, kalau biarawan ya pastinya laki-laki ya. Jadi ada untuk melakukan studi agama, memfokuskan pikiran, juga mungkin puasa gitu ya. Jadi sudah lama itu ada, dan saat ini pun juga ada. Kalau kita melihat konsep seminari juga mempersiapkan para romo. Pesantren mempersiapkan para ustadz misalnya. Itu sama semuanya. Dalam konsep bahwa pewartaan iman. Ya, iman A dengan iman B ya. Itu pasti ada sebuah konsep untuk mendidik. Konsep untuk formasi. Itu namanya biara atau pesantren atau apa kalau dalam tradisi Buddha, saya nggak tahu namanya apa, yang suka di Shaolin Temple itu ya, itu sebetulnya sama semuanya, adalah mempersiapkan hal-hal yang akan setelah keluar dia melakukan sesuatu dalam hal iman, dalam hal rohani pasti. Dalam agama Katolik, biarawan-biarawan kita tentunya ada ordo-ordo atau tarekat-tarekat. Yang tadi saya sampaikan, mereka-mereka ini adalah bagian dari hierarki. Tetapi mereka tentunya datang dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam kongregasi atau ordo yang menjadi sifat atau menjadi karakter ordo tersebut. Karakter Jesuit berbeda dengan Dominikan, berbeda dengan Fransiskan, dan seterusnya. Ya. Jadi mereka hadir sama sebagai hierarki, tetapi mereka hadir dengan latar belakang atau spiritualitas yang berbeda-beda. Kalau para suster pastinya kan ada spiritualitas Carolus Borromeus. Wah, ini
pelayanannya kesehatan gitu ya. Itu beda-beda. Tapi mereka kalau yang hierarki OFM, Fransiskan, SE, OSC, terus kemudian kalau Projo bukan Ordo, Jesuit, Jesuit itu banyaknya dengan dunia pendidikan misalnya. Itu berangkat dari karakter masing-masing. Semangat Ignatian, oh pasti ini Jesuit misalnya. Ya. Dan mereka itu berada di dalam satu keuskupan, misalnya ada beberapa ordo atau kongregasi ada di satu keuskupan, itu mereka melakukan karya pelayanan di keuskupan tersebut, tetapi mereka tidak memiliki sebuah mereka memiliki sebuah ketaatan atau taat kepada ordonya, ya, kepada ordonya. Tapi dalam berkarya dalam satu keuskupan pastinya mengikuti tata cara keuskupan tersebut, tetapi tentang ketaatan tentunya taat kepada ordonya masing-masing. Nah, kalau biarawati juga sama seperti ini. Seorang perempuan yang secara sukarela meninggalkan kehidupan duniawi dan memfokuskan hidupnya untuk kehidupan agama di satu biara. Pesantren juga ada misalnya ya. Ada pesantren untuk cewek-cewek itu juga ada. Biarawati dalam gereja Katolik adalah perempuan yang tergabung dalam suatu tarekat atau ordo atau tarekat religius. Ya, jadi berbagai macam biarawati itu datangnya dari berbagai macam latar belakang. Ya, kalau karya-karyanya pasti juga banyak ya, ada di kesehatan, ada lingkungan hidup, ada lebih suka terjun ke masyarakat, bahkan ada yang memang dia hidupnya itu hanya untuk doa, untuk kontemplatif, ya, kekuatan doa itu ada seperti itu. Jadi latar belakangnya menentukan latar belakang sebuah ordo atau tarekat itu menentukan bagaimana perilaku kehidupan setelah dia mengucapkan kaul. Kalau memang dia masuk kepada yang biara suster yang kontemplatif, pasti pola kehidupannya itu selalu berdoa dia. Selalu berdoa. Kalau dia datang dari CB, pasti urusannya nih kesehatan terus. Karya-karya kesehatan. Menentukan dari aktivitasnya. Seperti hanya para imam, biarawan, biarawati tidak menikah. Dan ada 3 kaul di sana. Ada kaul kemurnian, ada kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan. Ya, mereka kaul semuanya itu. Yang paling utama itu adalah kaul ketaatan. Itu paling utama. Kaul merupakan dasar hidup membiara yang disahkan oleh gereja, di mana para anggota yang terhimpun dalam sebuah komunitas ordo, tarekat gitu ya, memutuskan untuk memperjuangkan kesempurnaan hidup lewat sarana-sarana ketiga kaul itu. Ada kemiskinan, kemurnian. Jadi memperjuangkan dengan sarana yang ada itu, dengan kaul-kaul itu. Dia janji secara sukarela. Itu kaul. Kita lihat satu-satu nanti kaul-kaulnya itu. Kaul ketaatan lebih tinggi dari 2 kaul yang pertama. Sebab kaul ketaatan adalah sebuah kurban. Dan ia lebih penting karena ia membangun dan menjiwai tubuh religiusnya. Dia taat. Itu yang kaul ketaatan. Kaul ketaatan membuat biarawan, biarawati bergantung kepada pimpinan atas dasar peraturan sepanjang hayatnya dan dalam segala urusannya. Dia selalu taat. Dia selalu taat di situ. Keutamaannya apa? Bahwa ketentuan dan peraturan bahkan nasihat para pimpinannya. Ini mencakup ketaatannya tuh dalam cakupan itu. Ada peraturan, ada nasihat, ada segala macam. Ya. Itu kaul ketaatan. Lalu kemudian bagaimana dengan kaul kemurnian?
Setiap kesalahan melawan keutamaan kemurnian juga merupakan pelanggaran terhadap kaul kemurnian. Sebab di sini tidak ada perbedaan antara kaul kemurnian dan keutamaan kemurnian. Itu sama, namanya kemurnian, ya cuma itu. Ya, kita lihat di sini ada sedikit yang saya eh, warnai biru. Kaul kemurnian mewajibkan manusia melepas perkawinan. Artinya bukan sudah menikah terus lepas, bukan ya. Jadi melepas, jadi tidak mengalami itu. Ya, tidak mengalami itu. Karena di atasnya ini adalah dengan mengucapkan kaul ini, orang membaptikan diri secara total dan menyuruh kepada Kristus, dengan kata lain, harus hidup selibat, tidak punya istri atau suami. Dan menghindari segala sesuatu yang dilarang, perintah ke-6 dan ke-9. Jadi melepas perkawinan ini, sekali lagi adalah bukan kemudian sudah menikah lalu melepas gitu, enggak ya. Tapi melepas tidak ada dalam kamus hidupnya lah, itu perkawinan. Jadi harus selibat di sana. Lalu kemudian ada juga ini harusnya ada yang keempat, sebentar saya lewatkan dulu. Yang keempat harusnya enggak ada, cuma 3 ya. Lalu kemudian kita berhadapan juga dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Ordo, kongregasi ini bedanya apa gitu ya. Karena semua ada ordo, ada kongregasi, walaupun semua mereka yang ada hierarki, tapi berlatar belakangnya tuh beda-beda. Tentunya ordo itu lebih tua umurnya dari kongregasi. Kongregasi itu kan munculnya di zaman-zaman baru. Ya, ordo dan kongregasi sama-sama komunitas religius, namun ada perbedaannya. Kita lihat perbedaannya apa di sini. Perbedaannya yang pertama itu adalah selain lebih tua, batasannya itu adalah di Konsili Trente ini. Perbedaannya itu hanya pembatas waktu. Ordo itu adalah sebelum, kongregasi muncul setelah konsili. Pasti ada sesuatu di sini. Ada sesuatu yang membedakan. Kita akan lihat di bagian belakang sebetulnya ordo dan kongregasi kembali kepada bagaimana spirit dalam bahasa sekarang itu spirit panggilannya. Dia mau menekuni, arahnya menekuni komunitas apa. Kira-kira seperti itu. Yang menyebabkan dia ada perbedaan. Tapi sama-sama mereka adalah komunitas religius. Kita lihat misalnya OFM dengan GPIC-nya. Semangat lingkungan hidup, semangat terhadap migran, semangat terhadap perantau itu luar biasa di situ. Kalau kemiskinannya juga luar biasa sekali. Ya ada mungkin 1-2 ya. Nah, berbeda spirit hidupnya di situ. Lalu yang kedua, perbedaannya itu adalah status yuridis dalam kaitannya Vatikan. Ordo itu mendapat pengecualian dari ordinaris wilayah. Jadi ada pengecualian kuskupan, ya, di luar otoritas. Misalnya ada ordo yang ada di Jakarta. Misalnya Jesuit. Jesuit itu punya provinsial di sini. Provinsial itu langsung ke sana. Jadi dia, Bapak Uskup pun tidak bisa intervensi, harus begini, itu tidak bisa. Ya, itu ordo. Jadi setiap ordo, tidak hanya Jesuit, mungkin ada beberapa ordo lain yang memang punya provinsial, lalu kemudian langsung ke Bapak Paus di Vatikan. Jadi melakukan sesuatu itu harus dengan izinnya juga langsung dari Vatikan. Berdasarkan karya kerasulan, berdasarkan karya kegiatannya. Ordo lahir pada masa Eropa, mayoritasnya penduduknya Katolik. Karena itu pada waktu itu kerasulan nggak begitu banyak. Karena mereka hidupnya dalam komunitas-komunitas. Ciri-ciri ordo pasti kuat di komunitas. Itu karena ada latar belakang di situ. Berdasarkan karya apostolik, karya kerasulannya. Wah, 2 kali ini. Ini sudah yang keempat. Nah, lanjutannya di sini.
berdasarkan karya apostolik kerasulan, Ordo lahir pada mayoritas penduduknya. Ini sudah ya, saya 2 kali di sini. Sorry. Nah, ini penjelasannya. Apabila kongregasi atau ordo didirikan untuk karya kerasulan tertentu, sebagai contoh, fokusnya pendidikan, ada Ursulin. Fokusnya kesehatan, pewartaan, misi CICM ya, ada SDB, kaum muda, dan keluarga, ini ordo. Jadi ada fokus, ada yang mengakibatkan setiap ordo atau kongregasi ini memiliki ciri khas. Jadi lebih terfokus pada karya kerasulan. Ya. Keempat, itu berdasarkan status kaul. Ordo biasanya ada kaul agung, kaul kekal, sedangkan kongregasi kaul yang lebih sederhana. Ciri-cirinya seperti itu. Biasanya kalau yang ada kaul kekal, kaul yang agung, dan yang terakhir, itu biasanya ordo di situ. Nah, ini yang terakhir, bahwa pada prinsipnya hierarki yang menjadi kesimpulan yang sedikit saya singgung tadi, hierarki itu menjadikan ada yang namanya imamat jabatan atau hierarkis. Jadi ada imamat jabatan hierarkis para uskup dan imamat bersama-sama dengan kita semua. Jadi jabatan imam hierarki ini dengan adanya imamat jabatan itu harus kemudian bersama dengan gembala yang berdasarkan bersama dengan domba yang digembalakannya. Atau dengan kata lain, bahwa begitu ada sakramen imamat, begitu ada kemudian tahbisan, dia menjabat, dia menjadi anggota hierarki, maka dia harus bersama dengan para dombanya. Untuk apa? Untuk menuju ke satu tempat, pastinya harus bersama-sama, tidak bisa kemudian dia berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ini dikembalikan secara jelas terlihat pada konsep sinode. Konsep sinode Bapak Uskup adanya di tengah atau di belakang, ada para imam, semua berjalan bersama-sama. Ini yang kemudian dari Lumen Gentium ini, dia harus diarahkan kepada satu kepada yang lainnya, harus bersama-sama di situ. Imamat jabatan itu ada untuk melayani imamat secara bersama-sama. Jadi tidak kemudian imamat jabatan ini justru dia yang dilayani, tetapi dia harus melayani para domba-domba ini. Ya, ini sedikit mempertegas bahwa hierarki itu adalah untuk sebuah pelayanan, tata susunan sehingga semuanya itu teratur dan rapi dan enggak tercerai-berai. Ini menjadi sebuah semangat sebetulnya dari para hierarki untuk menjaga itu. Kita bayangkan betapa susahnya Bapak Uskup mempersatukan semuanya, imam. Uskup Jakarta misalnya mempersatukan semua imam di Uskupan Agung Jakarta. Ada yang Projo, ada yang Yesuit, ada yang MSF, ada segala macam. Bagaimana dia mempersatukan ini? Dia harus mampu untuk itu. Jadi demikian tentang hierarki dalam gereja Katolik, yang sebetulnya banyak yang berpikir bahwa hierarki itu adalah kekuasaan, pengambil keputusan, tetapi sebetulnya fungsi itu lebih kepada fungsi penggembalaan. Apabila fungsi hierarki ini tidak kepada fungsi penggembalaan, maka ini yang menjadi sedikit banyak protes di sana-sini. Bahwa, oh ternyata Romo ini begini, oh ternyata Romo itu begitu. Misalnya. Yaitu banyak sekali kejadian-kejadian yang ternyata hierarki ini bukan dalam konteks untuk pengembalaan. Tapi lebih kepada hierarki, lebih kepada dalam tanda kutip, lebih kepada jabatan, lebih kepada kekuasaan di situ. Saya pengambil keputusan, hierarkinya kan saya, misalnya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Bapak pada malam hari ini.
Baik, terima kasih Pak Andri. Pak Andri, kita akan langsung masuk ke dalam tanya jawab. Iya, Andri, ada beberapa pertanyaan dari peserta. Yang pertama dari Pak Miki Hartono. Dia iya. bertanya, imam zaman dulu boleh menikah ya? Sejak kapan ditetapkan harus hidup selibat? Mungkin dari yang pertama tadi dikatakan bahwa harus memiliki seorang istri ya, mungkin di situ letak Eh, pertanyaan ini. iya. Eh, Pada zaman dulu itu eh, dia memilih bukan imam, tetapi pembantu untuk pelayanan para rasul yang 7 diakon itu, ya, yang 7 diakon itu. Jadi eh, yang jika dia beristri harus satu istri, artinya apa? Konteksnya itu sangat jelas di kita saat ini. eh, yang diakon yang kita kenal sekarang, diakon awam ya, diakon awam itu memang memiliki istri pastinya, lalu kemudian tugasnya apa? Membantu presbiter. Untuk apa? Untuk kemudian satu, membagikan komuni, dua, pelayanan di pemakaman misalnya, terus ada pendalaman kitab suci, dan seterusnya, banyak tugas-tugasnya. Jadi membantu karya karya pelayanan dalam sisi memang tugas-tugasnya seorang presbiter, tugas-tugasnya para imam. Berbeda dengan eh, kalau kita membantu di Dewan Paroki lebih kepada struktural untuk karya pelayanan. Tetapi diakon dalam hal ini lebih kepada bagaimana fungsi tadi, guru, imam, dan raja tadi. Raja itu adalah untuk melayani sebetulnya ya. Jadi bagaimana lebih kepada fungsi itu. Lalu kemudian kita dengar juga Bapak Paus ada eh, tentang para romo di Amazon. Di Amazon itu ada mengangkat romo, mengangkat seorang pastor atau 2 orang gitu ya, tapi mereka sudah menikah. Itu eh, sebuah hak, saya pikir itu sebuah hak dari Bapak Paus. Kalau Ibu Bapak bisa searching di Google itu tentang Amazon ya, itu memang kondisi yang sangat sangat eksklusif sekali, sehingga memang dibutuhkan untuk itu, dibutuhkan untuk proses pengembalaan. Dan banyak juga cerita bahwa zaman-zaman dulu pun juga ada paus yang punya istri juga ada, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sejarah para paus itu ya, itu ada semua di sana. Jadi itulah beberapa hal yang memang ternyata keduniawian itu sempat sempat ada di dalam gereja. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Miki. Pak Andri, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Elvin. Pak Andri, apakah jabatan diakon boleh seorang awam dalam aturan tertentu? Sebab temannya di Australia adalah diakon di gereja Katolik, sedangkan dia berkeluarga. Atau mungkin ada jabatan pelayanan yang serupa diakon, tapi oleh seorang awam? Iya, yang tadi eh, sebagian diakon itu yang tadi sudah saya sampaikan, yang kita kenal sekarang. Ada juga diakon yang kalau Bapak Ibu mencermati hukum kanonik, itu ada tahbisan awam. Kalau Bapak Ibu cermati hukum kanonik itu ada tahbisan awam. Jadi apabila seseorang sudah menikah, lalu kemudian tentunya dengan kondisi tertentu, sudah ada penelitian dengan pasti dan luar biasa ya pastinya, eh, seleksinya lah ya, dan itu juga harus disetujui oleh Vatikan. Dan yang pertama adalah dia sudah tidak ada beban lagi, dia sudah kemudian mendapat izin dari istrinya, sungguh, anak-anaknya juga, latar belakang keluarganya baik, dan sampai saat ini belum ada seperti itu. Tetapi beberapa ada yang mengkhususkan diri untuk kemudian eh, lari kepada sebuah karya pelayanan, misalnya menjadi petapa di Rowo Seneng atau di mana.
tetapi dia tidak tertabis. Ada hukum kanonik yang menuliskan itu, melakukan itu. Jadi itu akan terjadi apabila memang sudah disetujui oleh Vatikan. Tahbisan awam itu ada. Bapak Ibu bisa cek di hukum kanonik di situ. Nah, Baik, sekarang yang diakon dalam konteks diakon yang akan menuju ke hierarki menjadi tahap pertama tahbisan, atau diakon dalam arti saya tidak tahu persis tugas-tugasnya diakon yang di Australia dia sebagai apa ya. Mungkin Pak Elvin bisa menjelaskan ya. silakan Pak Elvin, jika ada yang mau bisa menjelaskan. Ada juga tambahan dari Pak Freddy Chan di chatting, dia Ya, katakan bahwa diakon awam tertabis ada Pak, di Papua dan di Ambon pernah ada. iya, Tuh, diakon awam tertabis ada. ya. Saya memang belum berusaha untuk mencari apakah di Indonesia ada, tapi informasi diakon yang tertabis awam itu sudah ada ternyata ya. Dan itu ada dalam hukum kanonik ya Pak ya. Ya, baik, saya Lalu Pak Elvin. Kemudian Pak Elvin ada nanya nih, jabatan kardinal bukan hierarki ya Pak? Sebab bukan ditabiskan tapi dilantik. ya, sebelum menjadi kardinal dia sudah ditabiskan menjadi uskup, dan uskup itu adalah tentunya menjadi hierarki. Kardinal itu hanya naik satu tingkat untuk menjadi sebuah komunitas dalam keperluan sidang-sidang di Vatikan, kardinal-kardinal itu. Tapi dia adalah uskup, ya. Oke, Karena baik. tapisan terakhir adalah episkopat. Oh ya, ini ada jawaban dari Pak Elvin, teman saya tugasnya mirip promo, tapi tidak boleh menyelenggarakan sakramen-sakramen. Hampir Ya, sama seperti betul. bruder. Yes, Itu yang betul. Itu seperti yang tadi diakon awam, atau kemudian diakon yang kita kenal sampai saat ini yang biasa di paroki-paroki kita pasti punya ya. Dia prodiakon. tugasnya sama seperti imam, tapi kemudian tidak boleh menjalankan sakramen termasuk misa juga. Baik, terima kasih Pak Andi. Nah, Pak Andi dari Ibu Vincentia Valentina Eli. Selamat malam Pak Andi, kalau tabisan imam tetap melekat meskipun imam melepaskan atau keluar dari jabatannya. Bagaimana dengan biarawati yang telah kaul kemurnian tetapi keluar sebagai biarawati? Apakah menjadi awam atau bagaimana? Untuk biarawati saya kurang begitu paham ya. Untuk biarawati, tetapi eh, seperti yang sudah disampaikan bahwa rahmat tahbisan itu melekat. Yang dicabut adalah itu apa namanya kuasa-kuasanya. Misalnya si A sudah ditahbiskan atau si B sudah mengucapkan kaul kemurnian, karena begitu dia sudah ditahbiskan terus kemudian si A itu keluar, rahmat tahbisannya tetap melekat, tetapi eh, fungsi untuk melanjutkan karya-karya Kristus yang spesifik tadi yang nggak bisa dijalankan, termasuk menerimakan sakramen dan seterusnya, dia kembali sama seperti awal. Pertanyaannya sama, apakah kita misalnya si A Katolik sudah dibaptis, dia keluar, rahmat baptisan tetap melekat. Kalau suster, saya kurang begitu paham yang itu. Oke, baik. Eh, Begitu, Pak. ya, ada lagi pertanyaan nih. Semakin seru kelihatannya ya. Apakah bruder masuk dalam hierarki? Apa bedanya dengan imam? Dari Iya, Pak bruder, Binatang. bruder itu adalah terfokus pada karya pelayanan. Ya, berbedanya adalah beberapa dari mereka tidak bisa juga melaksanakan sakramen, tetapi kaulnya adalah kaul selibat, iya. Sama, hanya beberapa pembatasan saja. Dia tidak bisa A, tidak bisa B, tidak bisa C, tapi secara komunitas religiusnya sama.
Ya, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, apakah ada gereja Katolik di negara lain yang tidak mengikuti hierarki ini? Hmm, sepengetahuan saya sih tidak ada ya. Semua hierarki eh, itu istilahnya itu porosnya langsung kepada penerusnya Petrus. Termasuk juga di China. Di negara China dulu saya pernah Paskah di sana. Itu ternyata uskupnya pun juga walaupun dalam tanda kutip dalam pengawasan, ya, dalam pengawasan, dan tentunya sebagai negara itu juga terlalu ketat sekali pengawasannya, tetap uskupnya yang di Hong Kong itu tetap berkiblatnya ke Bapak Paus. Jadi saya pikir tidak ada gereja Katolik yang yang tidak satu hierarki. Bahkan gereja Timur pun juga mengakui Paus kita, gereja Timur. Gereja Timur itu kan sebetulnya karena perbedaan pewartaan zaman dulu ya. Perwataan zaman dulu, si Rasul ini ke sana, si Rasul ini ke sini, karena kemudian ada Timur, satu ke Roma itu adalah Barat, yang satu Timur, terus kemudian berkembang berdasarkan geografis, tradisi kembali. Tapi mereka mengakui hierarki ke Vatikan, ke Roma. Begitu, Bapak. Oke. Baik, Pak Andri. Terima kasih. Sebenarnya ini di dalam chat ada juga yang memberikan informasi seperti Pak Freddy Chan, ya, dia juga memberi informasi bahwa ya kalau bukan Roman Katolik, dia pasti kalau dia tidak ikut eh, gereja Katolik tentunya bukan Roma Katolik. Tapi juga Pak Erwin Iya. mengatakan bahwa gereja Katolik Ritus Timur masih diperbolehkan seseorang yang sudah menikah menjadi imam, dan Hmm. ya ini hanya tambahan dari mungkin dari Iya, teman-teman iya. yang punya Terima kasih. banyak informasi lebih. Baik, mungkin sekarang saya berikan masih ada waktu kira-kira 5 menit. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung? Kalau ada, silakan membuka mic-nya. Ya, dari pertanyaan dari chat sudah habis. Dan jika memang ada yang ingin ditanyakan, kita masih punya waktu 5 menit. Mari teman-teman kita manfaatkan kesempatan ini. Bu Tiri, ada yang mau ditanya? Belum? Silakan teman-teman kalau ada yang mau Ya. nambahin satu pertanyaan lagi mungkin. Iya, satu Kalau pertanyaan atau Ya, ada yang ingin berdinamika, sharing sesuatu atau tentang kalau hierarki. saya mungkin nanya karena saya mungkin belum tahu. Kalau tadi kan tentang ordo, kalau projo itu Ya. kaulnya apa aja, Pak Andri? Ordo itu ketaatan pasti, dia hanya taat kepada sesuai dengan diosesannya, artinya unionya. Jadi Ya. kalau Projo Jakarta ya Projo Hmm. Jakarta, lalu kemudian tentang ketaatan, tentang kemurnian juga dengan hidup sederhana begitu ya. Saya tidak pernah melihat kalau kemiskinan ya, tetapi hidup Ya, sederhana atau betul. apa. Iya. Itu yang sebenarnya saya mau tanya. Yang membedakan kenapa dia kaulnya kesederhanaan itu, apakah Pak Andi bisa jelaskan? Secara ideal sih kalau kesederhanaan itu lebih kepada bagaimana kalau kondisi ideal ya kesederhanaan hidup Yesus sebetulnya ya. Oh, oke. Tetapi kesederhanaan ini kan menjadi sebuah hal yang bukan abu-abu, tetapi bagaimana itu bisa dibawa. Kita tidak bisa menutup mata juga bahwa memang kehidupan kita sendiri kan juga banyak diserbu oleh tantangan-tantangan, dicerminkan oleh kondisi dunia saat ini kan. Nah, bagaimana kemudian kaul kita sendiri atau kaul para imam projo yang kemudian setelah ketaatan, ada kemurnian, ada kesederhanaan, bagaimana kesederhanaan ini betul-betul dibawa. Begitu. Ya, baik, Pak Andri. Ya, Ada lagi yang ingin sharing mungkin? Atau mungkin memberikan informasi lain, menambahkan?
atau mau bertanya? Ibu Aprilani, ada yang mau ditanyakan? Ibu Diana? Tidak ada? Ya, baik. Kalau nggak ada kita akhiri aja, Jo. Ya, siap. Mari sebentar saya share dulu. Saya, oh sebentar.